Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang tugas presentasi kami, yaitu tugas minggu kedua yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yang beranggotakan, yaitu yang pertama ada Dimas Nugraha, ada Fikri Fadlillah, dan ada saya sendiri sebagai Muksid dan M. Anggoro Bima. Lanjut. Oke, pada slide ini akan dijelaskan oleh Dimas Nugraha. Yang pertama kita akan membahas tentang business proses model kanvas. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan dari business proses kanvas, model kanvas. Business model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perancangan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Selanjutnya dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, Alexander mencoba menjelaskan framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen dalam model bisnis. Business model ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan di universitas. Business model kanvas terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin dalam perancangan bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu business proses model kanvas. Yang pertama yaitu manfaat business proses model kanvas, mempersingkat waktu penulisan perancangan. Jika menggunakan metode konvensional, maka pelaku usaha harus menuliskan panjang lebar terkait perancangan bisnis yang akan dibuat. Akan tetapi dengan BMC, maka perusahaan hanya perlu mengisi poin perencanaan bisnis sesuai dengan blok yang telah ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Lanjut yang B, meningkatkan fokus perusahaan. Business model kanvas dapat meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting dari perancangan penting yang telah dibuat. Dalam hal ini, perusahaan fokus pada elemen yang paling penting, terlebih dahulu yang dinilai mendorong pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, lebih terstruktur. Business model kanvas dapat dijadikan brainstorming saat meeting dengan seluruh karyawan. Bagian pentingnya business model kanvas dapat mempercepat proses meeting dan membuat diskusi menjadi lebih terstruktur agar tidak melenceng ke pembahasan orang lain. Selanjutnya, mengurangi risiko. BMC dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk suatu perusahaan. Sebagai contoh, ketika ada pelaku bisnis yang sedang melakukan eksekusi bisnis, maka mereka menjadikan BMC sebagai panduan perusahaan yang menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, tujuan bisnis model kanvas. Pembuatan bisnis model kanvas bertujuan dalam membantu perusahaan guna merancang perancangan bisnisnya serta menetapkan dan memvalidasi berbagai poin dalam bisnis seperti sumber daya yang ada, aktivitas, hubungan yang hendak dijalani oleh pihak-pihak yang terkait, mengenai pendapatan serta pengeluaran yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, elemen yang digunakan dan cara pengimplementasiannya. Yang pertama, value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Selanjutnya, customer segment. Perusahaan dapat mengisi blok dengan segmentasi customer seperti yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Selanjutnya, channel. Channels merupakan sarana untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, customer relationship. Agar customer tidak memudah berpaling ke bisnis lain, maka sangat penting untuk menjalin hubungan baik dengan customer. Selanjutnya, elemen-elemen yang digunakan dan cara pengimplementasiannya. Yang pertama, key activity. Perusahaan dapat mengisi berbagai kegiatan yang mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activity.
Key activity menunjukkan kegiatan utama yang diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Selanjutnya key research. Dalam key research, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Selanjutnya key partnership. Untuk memperlancar relasi baik dengan perencanaan relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key research dapat diisi dengan pihak mana saja yang diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas Nugraha yang telah menjelaskan. Baik, mungkin ini selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya, Fikri Fadlilah. Waktu dan tempat dipersilakan. Acil, dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fadlilah ingin menjelaskan tentang elemen-elemen yang digunakan dan cara pengimplementasiannya. Satu, ada revenue stream. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Yang kedua, itu ada cost struktur. Cost struktur itu meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contohnya biaya tersebut antara lain seperti biaya sewa tempat, biaya sewa internet, listrik, dan sebagainya. Dalam pengelolaan pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Selanjutnya, cara pembuatan dan kerja dari bisnis proses model kanvas. Satu, mempelajari kompetitor. Mempelajari kompetitor bisa membantu mendapatkan wawasan dari keberhasilan atau kegagalan kompetitor di bisnis. Yang kedua, sesuaikan dengan urutan elemen yang ada. Elemen di dalam bisnis model kanvas itu penting. Jika sudah merancang model bisnisnya, maka akan tahu mana yang menjadi prioritas dari 9 elemen. Yang ketiga, hubungkan setiap elemennya. Hubungan setiap elemen bisnis model kanvas itu supaya mendukung satu sama lain sebagai strategi yang matang. 4. Fokus pada kondisi sekarang. Ketika merencanakan bisnis, fokuslah pada kondisi saat ini agar perhitungan strategi Anda lebih tepat. Yang kelima, lakukan review. Jika semua elemen sudah terhubung, ada baiknya Anda melakukan pengecekan ulang, yaitu mereview sendiri. Selanjutnya, contoh penggunaan dan penerapannya penginapan Airbnb. Berikut adalah contoh penggunaan penerapan penginapan Airbnb. Contohnya itu ada key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, cost structure, dan revenues. Selanjutnya, startup di bidang teknologi informasi. Sejarah dan perkembangan dari startup. Nah, sejarah awal berdirinya startup yang berkaitan dengan inovasi teknologi terjadi pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Saat itu terjadi fenomena yang bernama bubble.com, kursus website terbaik. Pada akhir 90-an, internet mulai banyak digunakan di berbagai belahan dunia, terutama di negara yang maju. Karena hal itulah perusahaan yang sudah ada beramai-ramai membuat situs web milik mereka sendiri. Yang ketiga, rata-rata situs web yang dibuat saat itu menggunakan domain .com. Karena semakin banyak perusahaan yang berdomain.com, maka fenomena ini disebut dengan bubble.com. Sejak terjadinya fenomena bubble.com tersebut, mulai banyak bermunculan bisnis baru yang bergerak di bidang teknologi. Tidak semua perusahaan yang baru berdiri atau merintis disebut sebagai startup. Selanjutnya, itu ada sejarah dan perkembangan dari startup yang akan dijelaskan oleh
Yang akan dijelaskan oleh Muhammad Anggoro Bima. Ya, untuk Muhammad Anggoro Bima dipersilakan. Saudara Bima itu di mute masih speakernya. Oh, maaf. Baiklah, selanjutnya yang pertama ada sejarah dan perkembangan dari startup, yaitu kriteria atau karakteristik startup. Yang pertama ada perusahaan berdiri kurang dari 3 tahun. Yang kedua, perusahaan tersebut memiliki karyawan yang berjumlah kurang dari 20 orang. Yang ketiga, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan masih kurang dari $100.000 per tahunnya. Perusahaan bergerak di bidang teknologi atau inovasi yang mengembangkan teknologi. Yang kelima, masih dalam pengembangan dan belum stabil. Yang keenam, perusahaan dapat dikatakan sebagai startup bila operasionalnya menggunakan website. Selanjutnya ada fenomena startup di Indonesia. Yang pertama, Indonesia tak mau kalah dengan negara-negara lain dalam menghasilkan perusahaan startup. Bahkan pemerintah juga mengadakan program 100.000 startup digital untuk mencari bibit-bibit yang unggul. Yang kedua, pengguna internet Indonesia semakin bertambah setiap harinya. Peningkatan kualitas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, serta semakin terjangkaunya harga smartphone turut menyumbang pertambahan angka pengguna internet di Indonesia. Indonesia sudah banyak sekali bermunculan bisnis startup yang membantu masyarakat. Yang ketiga, terdapat 3 bidang yang menjadi pilihan bagi startup Indonesia, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, startup yang bergerak di bidang ekonomi, perdagangan atau e-commerce. Yang kedua, startup yang bergerak di bidang pendidikan atau edukasi. Yang ketiga, startup yang menyediakan game atau permainan. Dan yang terakhir ada, dari ketiga bidang yang dipilih oleh startup Indonesia, dunia game dan layanan pendidikan memiliki peluang besar. Penggunaan sosial media yang semakin meningkat turut menjadi faktor pendukung khususnya dari startup. Kemudian ada startup. Tahap-tahap startup. Ideation, pencetus ide. Ada 5 macam. Yang pertama, product development, pengembangan produk atau layanan. Yang kedua, getting user and marketing, memasuki pasar. Yang ketiga, rapid growth, berkembang dengan pesat. Yang keempat, maturity, matang. Yang terakhir, steady growth or decay, tetap berkembang atau menurun. Kemudian ada pengaruh dalam membangun startup. Suatu usaha dalam industri maupun kancah internasional, setiap bisnis yang dijalankan pasti selalu ada ukuran untuk mengatur dari setiap perjalanan pekerjaannya. Berdasarkan Berdasarkan modal dan teori yang sudah dijelaskan di atas bahwa teknologi kompres, marketing, financial, and human resources memiliki pengaruh terhadap keberhasilan startup bisnis. Dua, startup. Yang pertama, tidak cukup pembiayaan pada awal tahun perusahaan startup. Sedikit sekali startup yang dapat menghasilkan cash flow dari awal berdiri dari kalaupun ada belum dapat menutup biaya promosional yang dikeluarkan. Tanpa biaya yang memudahkan startup akan susah bertahan di awal 2-3 tahun pertama. Yang kedua, tidak dapat menangani perkembangan perusahaan dengan baik. Advantage yang dimiliki seorang entrepreneur dapat menjadi disadvantage. Beberapa koperasi besar yang berawal dari startup juga mengalami hal-hal berat tumbuh berkembang. Banyak penelitian membuktikan pengalaman kerja pengusaha merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan startup. Dunia bisnis ya dapat diprediksi sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pada teori yang ada. Tiga, contoh penggunaan dan penerapannya. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer atau C2C. Namun kini mereka telah beralih ke model hybrid C2C dan business to consumer atau disebut B2C. Semenjak meluncurkan Shopee Mall, yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama.
Sejak muncul, platform ini memutuskan bisnis kepada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel. Brand ini kemudian dikenal salah satu pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Strategi tersebut diterapkan dengan menggunakan riset yang menyebutkan bahwa Indonesia berkembang pesat dibandingkan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan perkiraan, pesanan yang berasal dari Indonesia semuanya ada dari ponsel. Itulah beberapa strategi pemesanan yang telah dilakukan oleh Shopee dalam memikat pelanggan. Penggunaan strategi marketing tepat akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam dunia bisnis. Sekian dari saya, kemudian saya akan kembalikan kepada Zaid Mursid. Baik, terima kasih kepada Saudara Bima. Oke, kita lanjutkan. Yaitu pada Shopee ya. Tujuan Shopee untuk menjadi merek terpercaya yang disukai pelanggan kami, mitra di segani dunia. Yang kedua itu ada grup teknik di Shopee. Berikut adalah tujuan dari Shopee. Yang pertama, tujuan Shopee untuk menjadi merek terpercaya yang disukai. Oke, baik. Terima kasih untuk teman saya Bima. Ya. Tidak. Baik, terima kasih untuk teman saya Bima. Selanjutnya saya lanjut tentang yang pertama itu tujuan Shopee untuk menjadi merek terpercaya yang disukai pelanggan kami, mitra yang disegani dunia, kode, dan perusahaan terkemuka di Asia. Yang kedua, grup teknik di Shopee memanfaatkan teknologi untuk membuat pengalaman pelanggan menjadi mulus. Kami memiliki situs web atau tampilan nuansa dan fitur. Yang ketiga, Shopee memiliki sejumlah besar kata dari berbagai yang disegani di dunia. Tujuan Shopee untuk menjadi merek yang terpercaya, yang disukai para pelanggan kami, mitra yang disegani di dunia mode, dan perusahaan terkemuka di Asia. Grup teknik di Shopee memanfaatkan teknologi untuk membuat suatu pengalaman pelanggan menjadi mulus, yaitu kami memiliki situs web yaitu yang terdiri pada tampilan, nuansa, dan fitur. Lalu Shopee memiliki sejumlah besar dari data berbagai sumber seperti transaksi, pelanggan, operasi, lalu lintas situs web, lalu layanan pelanggan, rantai pasukan, dan lain-lain. Kami juga di sini bekerja untuk pembayaran dan bertanggung jawab untuk mendapatkan metode pembayaran baru di situs web Shopee. Baik, lanjut. Selanjutnya itu perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi. Lanjut. Yang pertama tentang perkembangan teknologi informasi dalam bisnis di dunia itu ada. Yang pertama itu beberapa dekade terakhir ini teknologi informasi mengembangkan peran yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk kehidupan manusia dan mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Lalu perkembangan TI ini di dunia ini sekarang kebutuhan itu banyak menghadirkan aplikasi seperti e-commerce, e-business, dan e-banking atau lain-lain yang sangat membantu pekerjaan manusia. Lalu selain keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, TI juga membantu perusahaan memperbaiki, merancang, dan mengelola suatu konsep dengan pelanggan. Salah satu contohnya itu perkembangan TI ini mendukung adanya Customer Relationship Management atau CRM. Hal ini memberikan keuntungan yang bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Lanjut. Lalu perkembangan teknologi informasi dalam bisnis di Indonesia
Yang pertama itu perkembangan di dunia bisnis yang semakin cepat ini mendorong perusahaan untuk tetap kompetitif di dalam persaingan industri bisnisnya. Lalu yang kedua itu integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau ICT mempunyai kaitan yang sangat erat di dunia perusahaan. Lalu e-bisnis merupakan suatu bentuk bisnis yang memanfaatkan internet untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari satu kegiatan bisnis. Lalu aplikasi bisnis yang banyak digunakan perusahaan contohnya Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management atau CRM, dan Supply Chain Management atau SCM. Lanjut, kita membahas kepada contoh perkembangan bisnis di dunia teknologi, yaitu ada toko online e-commerce. Ini berfungsi sebagai berjualan online, lalu mendirikan toko online, dan juga yang terbaru ini pada periode Januari sampai Juni ini, Tokopedia ternyata menjadi platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia, yang setiap bulannya Tokopedia itu dikunjungi kurang lebih 132,8 juta kali. Sementara menyusul di bawahnya itu Shopee dan Bukalapak dan Blibli. Baik, lanjut. Mungkin sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.